Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, salam hormat saya sampaikan kepada Abang Rudini Esos yang telah mengundang saya hadir di sini untuk duduk di sini sharing, ya, sharing sekaligus berbagi pengalaman intinya. Karena sebetulnya yang paling lebih keren ini Bang Rudininya. Jadi Bang Rudini ini abang tingkat saya di IAIN Pontianak. Abang lulus 2021 lulus, sedangkan saya baru masuk 2020, ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama abang moderator, nama saya Irwansyah, ya. Kebetulan umur saya masih muda, umur saya masih 21 tahun. Saya kelahiran 2003 kebetulan, tapi udah selesai S1. Karena memang di kampung saya nggak ada TK, ya. Jadi umur 5 tahun langsung masuk MI, langsung masuk SD. Saya sedikit menceritakan tentang saya, abang kakak, karena memang waktunya sudah malam. Nanti saya korelasikan dengan judul malam ini, tema malam ini. Saya terlahir dalam keluarga yang sederhana, ya. Ini bukan adu nasib. Nanti saya korelasikan, teman-teman dapat hikmahnya nanti. Saya terlahir dalam keluarga yang sederhana. Saya kalau lihat di Kalimantan, semiskin-miskinnya orang masih bisa makan, betul? Semiskin-miskinnya orang masih bisa makan. Saya ke kampung-kampung, ada yang kerja sawit seminggu bisa 2 juta penghasilan. Tapi kalau di kampung saya itu kakao, ya. Kakao setahun sekali. Jadi kami kalau mau buat makan, kami minjem dulu ke orang kaya 30 juta buat makan setahun. Habis itu kalau panen kami jual ke orang kaya. Jadi gali lubang tutup lubang. Saya satu-satunya anak muda yang kuliah di kampung saya, karena tradisi di kampung saya nggak ada yang kuliah. Jadi kuliah itu aib, ya. Jadi tradisi di kampung saya lulus SMA yang perempuannya nikah, yang laki-lakinya kerja. Jadi nggak ada yang kuliah. Waktu saya izin pengen kuliah, saya orang Sunda, ya. Jadi di Lampung itu kalau di daerahnya kalau nggak Sunda Jawa, saya biasa dipanggil AA kalau di Kalimantan. Saya ngomong ke orang tua saya, Mak, Beh, AA pengen kuliah, pengen merubah nasib, kata saya. Mungkin respon orang tua Anda ketika Anda pengen kuliah, mungkin responnya, ayo, Bapak dukung, Ibu dukung, Emak support, gitu kan? Emak kasih uang lah buat lanjut pendidikan, buat merubah nasib. Tapi respon bapak saya waktu itu, AA ini udah gila, udah orang tua miskin, pengen kuliah, pengen ngebunuh orang tua pelan-pelannya. Itu respon bapak dan emak saya waktu itu. Saya ngomong ke emak bapak saya, Mak, Beh, insya Allah minta ridho dan restu, AA berangkat sedikit pun nggak keluar sedikit pun uang dari emak bapak. Alhamdulillah saya berangkat ke IAIN Pontianak, saya dapat 4 beasiswa sekaligus sama kan. Dapat 4 beasiswa sekaligus. Saya ingin menyampaikan kepada abang kakak semua yang hadir di sini bahwa sukses itu bukan milik orang kaya. Sukses itu bukan milik orang pintar, tapi sukses itu milik dia yang mau berjuang dan berkorban. Siapa yang paling banyak bergerak hari ini, dia yang akan paling banyak mendapatkan hasilnya. Saya punya prinsip, tolong prinsip ini tanamkan dalam diri abang kakak semua. Ini prinsip saya pakai dari kelas 1 MTS. Jika jalan Anda sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan. Jika jalan Anda sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah, menghindari maksiat, dan di pertengahan jalan kehidupan Anda, proses Anda, ada cacian, ada makian, ada hempitan, ada godaan, ada cobaan, ada bantingan, pasti sukses, pasti sukses. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan tanpa diuji dulu, tanpa dicoba dulu. Makanya selama saya menanamkan prinsip ini, ketika ada orang yang memfitnah saya baca alhamdulillah. Saya punya keyakinan minggu depan, bulan depan, tahun depan ada kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada saya, gitu kan? Makanya kalau ada orang yang mencaci maki saya tanamkan prinsip ini. Hati-hati dengan orang miskin yang mempunyai mimpi besar. Hati-hati dengan anak yang terlahir dalam keluarga yang sederhana, yang mempunyai mimpi berkontribusi besar. Karena dunia akan berbalik, abang kakak. Saya melihat kawan-kawan saya yang pintar, kaya, tapi sombong, akhirnya terjun ke level bawah. Saya akan berikan 3 poin kepada abang kakak, agar penyakit sombong ini, penyakit merasa paling cantik, merasa paling keren, merasa paling kaya, merasa paling segalanya, tidak hadir ke dalam diri Anda. Yang pertama, bersyukur atas keadaan Anda hari ini.
Mungkin Anda sedang tidak punya duit, mungkin Anda sedang punya masalah, tapi yakinlah itu ujian dari Tuhan agar Anda naik ke level atas. Yang kedua, lakukanlah sesuatu. Karena IQ akan kalah dengan IQ, itu bahasa Inggrisnya. Ya, kepintaran itu akan kalah dengan kemauan. Percuma kita cerdas tapi kerjaannya tidur doang, betul? Percuma kita pintar tapi malas-malasan. Lebih baik action, ada gerakan dan tindakan dalam diri kita, itu yang paling penting. Yang ketiga, sangat-sangat penting, jalankan perintah Tuhan. Kalau Anda dijauhi sahabat nggak masalah, kalau Anda dijauhi kerabat nggak masalah, kalau Anda dijauhi tetangga Anda nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda dijauhi Tuhan, itu masalah besar bagi Anda. Itu tanamkan, abang kata semua. Ya, jadi mulai hari ini harus punya keyakinan dan prasangka baik terhadap masa depan. Ingat, Tuhan akan memberikan apa yang kita mau sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik terhadap masa depan, Tuhan akan berikan. Tapi kalau prasangka kita negatif, pesimis, Tuhan pun bakal ragu mau ngasih. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Bang Irwan, saya itu pengen bermimpi besar Bang Irwan, tapi takut gak kesampean, gila. Bodoh, kata saya. Harus bermimpi besar. Saya teringat dengan kata-kata Presiden Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Mimpilah setinggi langit, walaupun engkau jatuh, kau akan jatuh di atas bintang-bintang di langit. Maksudnya apa? Saya dari kecil sampai hari ini, abang kakak kalau ditanya, Bang Irwan, cita-citanya pengen jadi apa? Saya jawab presiden. Ketawain orang nggak jadi masalah. Kalau saya terjun ke level bawah, minimal jadi gubernur. Paham maksudnya? Dari filosofi itu. Mimpi setinggi langit. Kalau mau jadi dosen, jadi rektornya sekalian. Kalau terjun ke level bawah, minimal jadi dosen. Maksudnya seperti itu. Ya, kalau ada orang yang nggak suka, kita biarin aja. Kalau ada orang yang memfitnah kita, biarin aja. In the zone, keluar dari zona wilayah nyaman Anda. Saya sampaikan, mungkin ini banyak kontra nanti. Saya sampaikan sama anak muda, hari ini sering-sering buat masalah. Ya, hari ini sering-sering buat masalah. Masalah dalam hidup Anda. Masalah yang membuat Anda produktif setiap hari. Masalah yang membuat Anda bertumbuh setiap hari. Contoh, ada guru atau dosen. Guru atau dosen. Tiba-tiba ngasih soal. Anak-anak, besok pagi ibu kasih tugas ya. Jam 7 pagi dikumpulkan. Saya yakin malam itu diselesaikan. Betul nggak? Semakin kita punya masalah, semakin kita terdesak. Semakin kita terdesak, semakin kita cepat menyelesaikan masalah-masalah. Ini mulai hari ini sering-sering buat masalah yang membuat Anda bertumbuh, sering-sering buat masalah yang membuat Anda bisa berkontribusi lebih baik. Ada 3 ciri-ciri orang sukses. Apa enggak? Yang pertama, orang yang nggak sukses. Dari lahir, besar, bodoh, mati, nggak sukses. Banyak. Maaf ya, kalau ngomong saya kasar ya. Kalau orang Sunda memang ngomongnya ceplok-ceplok gini ya. Mohon maaf. Yang kedua, ada orang yang sukses sementara. Ada yang sudah terjun ke level atas, akhirnya terjun ke level bawah. Akibat apa? Tadi, penyakit merasa paling sombong, merasa paling keren, merasa paling kaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada orang yang sukses seterusnya. Walaupun dia udah ke level atas, walaupun dia dihina orang, dicaci maki orang, tapi tetap teguh pendirian. Apa perbedaan 3 ciri? Satu jawabannya, karakter. Saya sering sampaikan di seminar-seminar saya, karakter yang paling utama. Apakah karakter Anda menjadi pemimpin, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, ataukah karakter Anda menjadi pengecut? Mohon maaf, saya yakin penyakit anak-anak muda hari ini itu merasa dirinya nggak berharga. Saya yakin itu. Merasa dirinya belum bisa membahagiakan orang tuanya, merasa dirinya belum bisa memberikan kontribusi untuk keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Saya yakin, mungkin umur 17 ke atas sudah merasakan. Saya pun merasakan waktu itu. Saya merasa belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya merasa belum bisa membahagiakan orang-orang yang mencintai saya. Saya merasa belum bisa memuaskan harapan-harapan masyarakat di desa saya. Tapi saya punya keyakinan, teman-teman, saya hadir di titik ini itu harus ada kebanggaan dalam diri saya, gitu kan? Karena saya sudah berhasil melalui proses-proses yang ada. Saya sudah berhasil melalui kesedihan-kesedihan yang ada. Saya sudah berhasil melalui caci maki orang, gitu kan? Jadi prinsip itu harus ditanamkan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak jatuh, tidak down. Karena memang tadi disampaikan oleh Bang Rudi nih, penyakit hari ini ialah mental. Mohon maaf. Ignatius Rian Tumiwa, lulusan S1 UI Fisik, UI ya, Universitas Indonesia, salah satu kampus terbaik di Indonesia. S1 UI Fisik, lanjut S2 UI Fisik, nilainya cum laude, pernah jadi dosen di UI, mengajukan surat ke Mahkamah Konstitusi, minta mati dilegalkan karena himpitan ekonomi. Gila.
orang pinter, orang cerdas, cum laude, pernah jadi dosen, akhirnya mengajukan surat ke Mahkamah Konstitusi minta mati dilegalkan karena himpitan ekonomi. Apa yang salah? Mental. Memang mental kita udah beda teman-teman. Di Singapura jualan koran itu korannya ditempel di tiang, kotak uangnya ditempel di tiang. Jadi siapa yang ngambil koran, uangnya ditaruh di kotak yang ada di tiang. Coba sistem seperti itu kita taruh di Indonesia. Nah, diambil korannya, diambil kotak uang. Apa yang salah, men? Di Jepang, mohon maaf, di Jepang jam 8 malam, lampu merah, nggak ada polisi, nggak ada yang mengawasi, berhenti. Saking disiplinnya, saking teraturnya. Mohon maaf, di Tangerang gimana? Ada polisi apa? Terobos. Apa yang salah? Mental. Diperbaiki mental teman-teman semua, ya. Perbaiki mental Anda, gitu kan. Ubah nasib Anda. Jangan takut abang kakak, jangan takut untuk berubah. Ya, jangan takut untuk berubah, melangkah. Makanya saya sering menyampaikan ya sama anak-anak yang baru pendidikan, kuliah ataupun kerja dan lain sebagainya. Kuliah penting, sekolah penting, ya. Tapi yang lebih penting ialah asupan buat diri kita sendiri. Saya sampaikan, kuliah penting, sekolah penting, tapi yang lebih penting ialah asupan buat diri kita sendiri. Banyak anak-anak yang kuliah, yang sekolah, ambil jurusan yang gak sesuai bidangnya. Akhirnya lulus kuliah nganggur. Mohon maaf, saya sampaikan ini. Jadi mulai hari ini cari soft skill Anda, cari kemampuan Anda bisa, Anda harus meyakinkan dalam diri Anda. Anda mampu, Anda bisa berubah. Ya, buktikan. Jadi kalau ada orang yang gak suka dengan Anda, lihat baik-baik wajah-wajah orang yang menghinamu. Karena di masa depan mereka lah orang-orang yang harus melihat kesuksesanmu. Selanjutnya, saya salah satu anak muda yang melarang pacaran. Ya, ada yang kesinggung? Saya salah satu anak muda yang melarang pacaran. Gak ada satu anak muda pun yang susah dengan pacaran, gak ada. Kalau mau kerja keras, banting tulang, lamar perempuan, pacaran setelah nikah. Betul? Betul? Saya akan bagikan 3 tipe jodoh kepada abang kakak nih, supaya abang kakak gak mikirin pacaran. Soalnya saya punya kawan. B, mungkin teman-teman di ruang lingkup yang ini juga, saya punya kawan orang kampung. B, jangan pacaran ya, pacaran itu kotor katanya, gitu kan? Pacaran itu kotor. Siapa? Saya nggak pacaran. Kalau kamu nggak pacaran, kamu sukses nanti. Siapa? Pulang ke rumah, saya diajak pulang ke rumah ya. Tiba-tiba emaknya ngomong, Dek, kamu kok udah kuliah nggak punya pacar? Siapa yang gila nih? Gitu kan? Anaknya lari dari zina, orang tuanya berzina. Ada orang tuanya kayak gitu. Ya, saya bagikan tiga tipe jodoh kepada abang kakak. Dan ini akan membawa perubahan dampak dalam kehidupan Anda. Ya, yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang dewasa, saya sampaikan ini ya, maka Anda harus menaikkan level leadership Anda, kepemimpinan Anda. Maka Anda akan dijemput dan dipertemukan oleh jodoh yang dewasa. Sepakat? Sepakat? Yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang kaya, perempuan ini biasanya, jodoh yang mapan, yang banyak harta, maka Anda harus menaikkan level kemandirian Anda. Kerja, nabung, banting tulang ya, kerja keras, maka Anda akan dipertemukan dan dijemput oleh jodoh yang kaya dan mapan. Yang ketiga, yang sangat-sangat penting ya, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, yang baik, maka Anda harus menaikkan level spiritual Anda. Rajin ibadah, rajin beramal, maka Anda akan dipertemukan dan dijemput oleh jodoh yang soleh dan solehah. Jelas dalam Al-Quran surat An-Nur, muslim yang baik akan bertemu dengan muslimah yang baik. Saya sampaikan kepada anak-anak muda, mulai hari ini tinggalkan penyakit merah jambu ini. Penyakit merah jambu ini. Kalau hari ini abang kakak, oh susah betul meraih mimpinya ya, kok susah betul menggapai mimpinya ya, karena abang kakak belum meninggalkan penyakit merah jambu ini. Ya, cinta sejati ada setelah menikah. Sebelum itu hanya tipu daya semata. Dan ingat perempuan, saya sampaikan, laki-laki sejati tidak akan menyatakan cintanya terlebih cepat kepadamu, tapi laki-laki sejati akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu ayah dan ibu. Ya, jadi mulai hari ini kalau ada orang yang aku cinta padamu laki-laki, tai kucing itu. Ya. Kalau dia berani ngelamar itu bohong. Ya, jadi mulai hari ini penyakit merah jambu ini tinggalkan. Abang kakak, ingat orang tua Anda di rumah, jujur. Kalau saya pribadi abang kakak, secara pengalaman saya, kenapa saya berubah hari ini? Saya orang kampung, saya bisa bahasa Indonesia itu kelas 2 eman.
kelas 2 Eman. Saya di kampung orang Sunda semua, orang Sunda semua. Tapi saya berpikir, ya Allah, saya lihat bapak saya kerja gitu kan, banting tulang untuk pendidikan saya dan lain sebagainya. Saya pengen merubah ya Allah. Jadi salah satu, ada dua yang memicu, ada dua yang memicu kenapa saya itu berubah. Ya, yang pertama pikiran yang terbuka, dan yang kedua hati yang terluka. Ya, tapi yang kata Rudy tadi yang kedua yang paling penting, hati yang terluka. Karena diinjak-injak orang, dicaci maki orang. Ketika kita hati terluka, maka pikiran kita akan terbuka, Abang Kakak. Ya, jadi mulai hari ini Abang Kakak cari apa menjadi jati diri Anda. Yang kedua, mimpinya harus besar, Abang Kakak, mimpinya harus besar. Fokus ke dalam soft skill Anda. Ya, saya teringat dengan kata-kata Einstein. Jika ikan kita paksa untuk memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selamanya. Karena memang bukan keahliannya, bukan basicnya. Tapi kalau ikan kita paksa untuk berenang, maka ikan itu akan merasa pintar selamanya. Karena memang kemampuannya. Begitupun Abang Kakak hari ini yang hadir. Abang Kakak kalau bidangnya di agama, fokus di agama. Kalau Abang Kakak bidangnya di seni, fokus di seni. Kalau Abang Kakak bidangnya di olahraga, fokus di olahraga. Jadi Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda karakter dan kemampuan. Yang pintar fisika nggak bisa dipaksakan untuk pintar kimia. Yang pintar kimia nggak bisa dipaksakan untuk pintar bidang agama. Ya, jadi kita tuh punya kemampuannya masing-masing, dan yang paling penting tujuannya ialah kontribusi. Saya dari kecil sampai dari MTS sampai hari ini tujuan saya kontribusi. Ya, kontribusi. Makanya tadi saya sampaikan, kuliah penting, sekolah penting, tapi yang lebih penting ialah asupan buat diri kita sendiri. Saya sudah eksperimen Abang Kakak, mohon maaf, saya nggak meremehkan yang sering olimpiade ya, terserah. Itu mungkin cita-cita Anda, impian Anda, tapi ingat, masyarakat kita itu nggak butuh gelar S1, S2, Anda itu nggak butuh. Yang masyarakat butuhkan ialah apa yang bisa Anda berikan untuk mereka. Ya, mereka nggak akan nanya kamu S1, kamu S2, S3 gitu kan, tapi nggak bisa apa sekalikan nol. Ya, sekalikan nol. Mohon maaf, saya punya adik-adik saya, ganteng, pinter, sering ranking, nilainya kumlot, datang ke masyarakat nggak bisa apa-apa sekalikan nol. Saya waktu udah eksperimen, saya punya kawan di satu desa. Kami satu eman. Teman saya ini pintar fisika, olimpiade tingkat provinsi nasional. Saya orang yang nggak pernah masuk kelas, ya. Saya masuk kelas sebulan cuma 3 kali, sampai kuliah. Saya kuliah cuma 3 bulan, cuma seminggu masuk kelas, ya, masuk kelas. Jadi waktu itu ada kegiatan di masyarakat Maulid Nabi, dan ternyata bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya siapa? Yang didahulukan anak-anak organisasi yang bisa berkontribusi. Itu yang paling penting Abang Kakak semua. Ya, jadi mulai hari ini cari potensi Anda, kemampuan Anda, ya, dan yakinkan pada diri Anda mampu dan bisa, ya, dan buktikan kepada orang-orang yang nggak suka dengan Anda, kepada orang-orang yang meremehkan Anda bahwa Anda mampu dan bisa. Kalau saya aja bisa, Anda pasti lebih bisa, Abang Kakak semua, ya. Jadi mulai hari ini buat gebrakan baru, buat rencana-rencana baru, bangun subuh jam berapa, baca buku jam berapa, itu harus dilatih, manajemen waktu. Makanya kalau pengen berubah itu ada teori barat, saya lupa namanya. Ada yang penting dan tidak genting. Ada yang tidak penting dan tidak genting. Ada yang penting tapi tidak genting. Contoh gini, teman-teman sekolah nih, ada yang namanya kegiatan organisasi, contoh kegiatan organisasi. Tiba-tiba ada UAS di situ, tabrakan waktunya. Mana yang didahulukan? UAS. Mana yang paling genting? UAS. Tapi contoh, ada soal dari guru, waktunya seminggu, dan ada kegiatan seminar. Teman-teman dikasih soal tapi waktunya seminggu, dikasih dosen atau guru. Sedangkan seminar itu waktunya contoh hari Senin gitu kan, hari Senin. Mana yang bisa didahulukan? Seminar. Karena ada jangka waktu. Jadi cara manajemen waktu itu seperti itu, ya. Jadi jangan sampai teman-teman mendahulukan nongkrong Anda daripada belajar Anda. Itu yang paling penting. Ini kan kegelisahan anak muda hari ini, PR anak muda hari ini. Terkadang lebih suka nongkrong daripada belajarnya. Padahal ada yang lebih penting dan genting. Makanya kalau saya biasa ada kegiatan-kegiatan tabrakan itu, kata saya mana yang lebih berpotensi, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa membangun diri saya, gitu kan. Itu yang paling besar untuk masa depan Anda, ya. Dan yang kedua, teman-teman, cari teman. Ya, teman ialah nasib. Kalau Anda pengen berubah, cari teman yang baik. Teman yang ikuti saya, teman adalah nasib. Ubah teman, ubah nasib. Contoh, kalau Anda punya teman yang salah,
Anda curhat kepada teman Anda, "Hai teman, saya punya masalah, tolong bantu saya dong," gitu kan? Apa respon kawan Anda? Karena kawan Anda ini negatif, kawan Anda ini salah, respon mereka sama, "Saya pun ada masalah." Jadi nggak ada solusi di situ, ya. Tapi contoh kalau Anda punya teman yang negatif, yang positif, yang baik, yang soleh, gitu kan? Anda punya masalah, "Hai teman, saya punya masalah, tolong bantu saya. Ayo kita cari solusi, kita selesaikan bareng-bareng." Itu teman yang benar. Jadi hari ini teman-teman cari teman-teman yang positif, cari teman-teman yang produktif, yang bisa membangun diri Anda, ya. Jadi dulu saya waktu SMA juga gitu. Jadi masa-masa organisasi itu pengen cari teman itu banyak, relasi banyak, pengen membangun kawan-kawan saya supaya punya mindset kayak saya, pemikiran kayak saya. Tapi semenjak kuliah carilah teman-teman yang bisa ada buat kita, ngerti kita, gitu kan. Jadi semakin Anda dewasa, Anda akan semakin cari tempat yang buat Anda nyaman, cari tempat yang buat Anda dihargai. Biasanya seperti itu, ya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, abang kakak semua. Nanti mungkin lebih dalamnya kita sharing bareng, tanya-tanya, curhat-curhatan. Nanti dijawab oleh Bang Rudi ini, oleh saya juga, ya. Jadi itu dari saya, abang kakak semua. Jadi mulai hari ini ubah mindset Anda, karena itu mindset yang paling penting. Karena saya punya banyak adik-adik saya, setiap saya ngisi seminar, ubah mindset Anda. Ketika mindset Anda positif, maka hidup Anda pun akan positif. Saya ibaratkan lagi, ketika ada dosen atau guru ngasih soal, adik-adik saya kasih soal di depan, siapa yang bisa ngerjakan soal ini, ibu kasih nilai. Karena Anda salah mindset, salah berpikir, kalau saya maju nanti diketawain orang nggak ya? Kalau saya maju nanti dianggap sombong nggak ya? Kalau saya maju nanti dipanggil sok-sokan nggak ya? Kalau Anda pengen berubah, punya prinsip bodoh amat. Mau salah mau enggak, yang penting maju dulu. Benar itu berawal dari salah. Menang itu berawal dari kalah. Dan berhasil itu berawal dari gagal. Gak apa-apa Anda gagal, yang penting Anda pernah mencoba. Daripada Anda tidak pernah gagal tapi tidak pernah mencoba, ya. Jadi mulai hari kalau gagal bangkit lagi itu kurang tepat sebetulnya, ya. Gagal bangkit lagi itu kurang tepat, itu bodoh sebenarnya. Gagal bangkit lagi tapi dengan hal yang sama, gitu kan? Mengulangi hal itu bodoh sebetulnya. Yang betul itu gagal, evaluasi kegagalan kita, setelah itu bangkit lagi, ya. Kalau kita gagal, apa sih yang mau saya gagal nih? Apa sih yang buat saya kalah nih? Saya orang yang berambisi, saya orang yang berambisi. Saya kalau pengen baju warna ini harus kebeli minggu depan. Bagaimanapun caranya. Karena orang berambisi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia udah sukses banget, kalau dia terjun ke level bawah sakit hati banget, ya. Karena memang orang berambisi itu harapannya kan besar, gitu kan? Harapannya besar, pengen ini, pengen itu. Tapi teman-teman, pemimpin-pemimpin hari ini yang hadir di meja-meja kepemimpinan, orang-orang yang mempunyai ambisi yang kuat. Orang-orang yang mempunyai harapan-harapan yang kuat. Jadi mulai hari kalau ada yang mencemooh mimpi Anda, biarin aja. Fokus, totalitaskan. Ingat, sejarah tidak akan mencatat orang-orang yang setengah-setengah, saya sampaikan. Tapi sejarah hanya akan mencatat orang-orang yang totalitas dalam hidupnya. Kenapa Einstein hari ini terkenal namanya? Padahal orangnya udah meninggal puluhan tahun yang lalu. Karena beliau maksimal dalam bidang fisikanya. Kenapa B.J. Habibie hari ini terkenal namanya? Padahal orangnya udah nggak ada. Karena beliau maksimal dalam bidang pesawatnya. Begitupun abang kakak hari ini. Fokus, maksimalkan, konsisten. Jangan lihat kiri kanan. Fokus. Ambil satu bidang, fokus, maksimalkan, menjadi besar di bidang itu. Ya, terima kasih. Saya Irwansyah. Lakukanlah yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka Anda akan menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.